Nanti Stefanus akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kinatakan aja. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih Yesus. Kinatakan aja. Kaulah alasan kinatakan aja. Tuhan kami Bapa. Kaulah alasan buat kami hidup Tuhan. Kaulah alasan satu-satunya Bapa buat kami mengasihi Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap pujian, penyembahan yang kami berikan ya Bapak menjadi dupa yang berbau harum. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati kami. Biarlah Tuhan kami benar-benar mempersiapkan hati kami yang terbaik, sehingga setiap benih firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh ya Bapak, dan menghasilkan buah Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau Allah juga ya Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu ya Bapak, urapan-Mu ya Bapak tercurah Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan setiap apapun yang diberitakan itu semata-mata Tuhan hanya firman-Mu ya Bapak, kebesaran-Mu saja ya Bapak yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu saudara kasih dalam Tuhan. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan itu begitu baik dan terlalu baik bagi kita. Haleluya. Kalau kita masih ada, kita masih hidup, semua karena anugerah-Nya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Saudara ya. Saya akan ambil pagi hari ini di dalam firman Tuhan Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Sudah kasih Tuhan ya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Kalau sudah dapat saudara kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ya. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Silakan. Saya akan ambil di dalam ayat 28. Sudah kasih dalam Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan ya. Di dalam pujian tadi kita nyanyikan dan keluar dari mulut kita katakan bahwa Yesus Allah itu yang terbesar. Besar kasih-Nya, besar kuasanya. Lalu di sana dikatakan saudara, kita umat Tuhan, saudara dan saya, kita hidup di dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup di dalam kuasanya yang besar. Coba kita renungkan kata-kata ini. Kalau kita hidup di dalam kasih-Nya yang besar, sudah kasih dalam Tuhan, berarti kasih Allah yang luar biasa itu meliputi kita. Ada firman Allah katakan dalam Injil Yohanes, sudah kasih dalam Tuhan, bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa, dari tangan Tuhan Yesus, dari tangan kasih-Nya. Tidak ada. Sudah kasih Tuhan. Bahkan tadi sudah dikatakan bahwa kita hidup di dalam kuasa-Nya yang besar. Yang kita sama-sama tahu, sudah kasih Tuhan, tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan kita ada di dalamnya. Nah, coba kita renungkan lagi. Kalau benar kita hidup di dalam kuasa-Nya yang besar, yang firman Allah katakan tidak ada satu kuasa apapun dapat merebut kita dari tangan-Nya. Sudah kasih Tuhan. Sekarang masalahnya sudah kasih Tuhan, kita lihat di dalam hidup kita. Kenapa kita begitu gampang jadi lemah? Ya, di WA saya sudah kasih Tuhan hari
Sabtu kemarin buat jemaat Tuhan di sana saya katakan, sudah kasih dalam Tuhan, kenapa sih kita gampang sekali bersyukur menjadi lemah karena situasi keadaan yang tidak mendukung kita, keadaan yang tidak baik, kita jadi lemah, kita bersyukur-syukur, kita sedih. Dan situ saya katakan, bukankah semuanya itu apa yang terjadi, situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi itu semuanya Tuhan luaskan. Itu menjadi satu ujian bagi kita. Yang mau tidak mau, saudara, itu berlaku bagi semua orang. Ya, siapapun, saudara. Namanya manusia yang hidup di dunia ini, sudah kasih dalam Tuhan, semua akan alami itu, tidak lepas dari situasi yang ada, keadaan yang ada. Tetapi sebagai orang percaya kita harus tanamkan, itu semua Tuhan luaskan datang kepada kita. Itu ujian untuk naik tingkat kita. Justru dengan hal-hal itu, sudah kasih dalam Tuhan, kita akan mengalami apa yang firman Allah janjikan. Aku akan mengangkat engkau di antara segala bangsa menjadi terpuji, ternama, terhormat. Usahamu bukan semakin menurun tapi semakin naik. Engkau tidak pernah menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Dan itu bisa tercapai. Firman Tuhan itu bisa kita alami kalau di dalam ujian ini kita tidak jadi lemah, kita tidak bersungguh-sungguh. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan, tadi sementara menyanyi pujian Dia yang terbesar, kita hidup dalam kuasanya yang besar, kita hidup dalam kasihnya besar. Tiba-tiba saya ingat Nabi Habakuk di dalam kitab Habakuknya pasal pertama ayat 2 dan 3 kalau tidak salah. Justru Nabi ini yang dipakai Tuhan, dia berteriak begini sama Tuhan. Berapa lama Tuhan aku sudah berteriak kepada Tuhan, tolong, jangan biarkan. Di dalam ayat 2 dia katakan, justru Tuhan mau memperlihatkan kejahatan, penganiayaan, apa yang sedang terjadi. Itu yang Tuhan perlihatkan. Sementara tadi kita nyanyikan kita hidup dalam kuasa yang besar, tetapi Habakuk berkata sudah kasih dalam Tuhan, ya, dia sudah minta tolong sama Tuhan, mana? Tetapi yang terjadi justru Tuhan perlihatkan semuanya. Ya, penganiayaan, pertikaian, permusuhan, saling membenci satu sama lain, itu yang terjadi. Dan itu memang yang kita lihat sebenarnya. Itu kenyataan. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Kenapa Nabi Habakuk berteriak begitu? Sedangkan di dalam ujian tadi sudah kasih dalam Tuhan, kita katakan kita hidup di dalam kasihnya yang besar, hidup dalam kuasanya yang besar. Mana yang benar? Apa ini nyanyian? Ini bukan nyanyian, cuma nyanyian. Sudah kasih dalam Tuhan di dalam firman Allah Yohanes pasal 14 ayat 21-23. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku dan kamu melakukan firman, aku, kata firman Tuhan dalam ayat 1 Yohanes pasal 14, Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita, kepada saudara dan saya. Ayat 23-nya dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku dan melakukan firman, maka aku dengan Bapa akan datang tinggal dengan kita. Yesus dengan Bapanya tinggal di dalam kita. Jadi dengan kata lain, kalau Yesus dengan Bapanya ada di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, berarti saudara kita ada hidup di dalam kuasanya yang besar. Kita hidup di dalam kasihnya yang besar. Itu firman Allah, bukan cuma satu ujian. Sekarang pertanyaannya, kenapa Habakuk melihat hal itu? Tuhan biarkan. Sudah kasih dalam Tuhan. Pas sudah baca selanjutnya tentang Habakuk, akhirnya dia menyadari. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Itulah keadaan dunia, sudah kasih dalam Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari semuanya itu.
apa yang sedang terjadi namanya orang hidup di dunia sudah kasih dalam Tuhan, ya itu akan kita alami. Siapapun kita tidak bisa menghindar dari hal-hal yang sedikit ini. Pertikaian, kejahatan sudah kasih dalam Tuhan. Saling benci, tidak ada kasih. Yang di firman Allah gambarkan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang ke-1 dan 2, bahwa dunia ini sudah ditudungi oleh kegelapan dosa. 2 Timotius pasal 3 sudah kasih nama Tuhan di sana dikatakan keadaan dunia sekarang ini semakin sana semakin jahat. Manusia semakin mengasihi diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan lagi orang tua. Keadaan dunia sekarang. Coba saudara, sedangkan sudah kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar. Jadi dari ayat firman Tuhan ini sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita mau renungkan, kurang tergantung saudara dan saya. Sudah kasih, Bapak saya minta satu contoh. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Di luar rumah kita umpama terjadi keributan, tapi di dalam rumah kita sudah kasih dalam Tuhan. Kebetulan ada mungkin yang ulang tahun, rame-rame sudah kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya mungkin, kita hidup, kita ada di dalam rumah yang sedang rame-rame, ada sukacita, sudah kasih dalam Tuhan. Sementara di luar sudah kasih dalam Tuhan, ada keributan, tetangga berantem atau ada kejahatan, sudah kasih. Orang yang di dalam rumah tergantung sudah kasih. Mereka bisa menikmati perayaan ulang tahun itu dengan sukacita, atau mereka lebih memperhatikan keluar, walaupun mereka tidak lihat tapi mereka dengar ribut-ribut di luar. Orang yang demikian sudah kasih dalam Tuhan, dia tidak bisa menikmati keramaian yang sedang ada di rumahnya, sukacita yang sedang terjadi di rumahnya. Ini dunia semakin jahat. Tetapi firman Allah katakan, saudara dan saya ada di dalam kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar. Jadi kurang tergantung saudara. Sudah kasih dalam Tuhan. Saudara lebih memperhatikan yang ada di luar, atau engkau lebih menghargai kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar yang ada di dalam hidup. Habakuk itu, dia mengatakan, aku sudah berteriak minta tolong, tapi kenyataannya lain. Karena dia lebih memperhatikan itu sudah kasih dalam Tuhan. Tapi nanti kalau sudah baca terus, akhirnya ya dia berkata, Habakuk itu berkata, sekalipun kandang domba tidak ada isinya, ya, tapi dia memandang kepada Tuhan, tidak bisa menggoyahkan dia. Masalah apapun boleh datang, dia tetap memandang kepada Tuhan. Nah, itu sudah kasih. Akhirnya dia mengerti. Mari ini tanamkan dalam kehidupan kita. Ini caranya iblis. Sudah firman Tuhan hari Minggu kemarin. Jangan sampai iblis beroleh keuntungan dari hidup kita. Saudara, firman Allah, jangan sampai iblis beroleh keuntungan dari hidup kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Itu jadi dari kata-kata ini, saudara, iblis akan beroleh keuntungan dari kita tergantung kita. Bukan tergantung iblis, tergantung kita. Kita yang memberikan keuntungan sama dia atau kita rugikan dia. Tak kalah kita lebih memperhatikan masalah demi masalah, sehingga kita tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam bersungut-sungut, saling menyalahkan. Iblis ambil keuntungan. Kita yang memberi keuntungan. Tetapi apapun yang datang dalam hidup kita, dalam usaha kita, keluarga kita, sudah kasih dalam Tuhan, datang menekan dalam hidup kita, tetapi kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kita hidup karena kita hidup dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya yang besar. Iblis rugi.
dapat keuntungan apapun dalam hidup kita. Sudah kasihlah Tuhan, jangan sampai iblis beroleh keuntungan dari hidup saudara dan saya. Kalau sampai iblis beroleh keuntungan dari hidup kita, saudara, kita akan kehilangan segala. Kita kehilangan janji Tuhan, bahkan kita kehilangan surga. Saya katakan kemarin, ingat iblis itu di dalam Yohanes 8 ayat 4. Iblis itu pembohong, pembunuh. Dia bapak pembohong. Dia hanya bisa menggoda kita, saudara. Iblis tidak punya kuasa, sekali lagi tanamkan dalam hidup saudara, dia tidak punya kuasa untuk menjatuhkan saudara. Dia tidak punya kuasa untuk melemahkan saudara. Tidak ada kuasa. Dia cuma menggoda, mencobai. Sudah kasih tahu. Dia goda Habakuk dengan kenyataan yang ada di luar, sehingga Habakuk condong ke sana. Kok Tuhan perlihatkan yang kejahatan semua itu? Kenapa Habakuk tidak mau melihat yang di dalam? Rencana Tuhan, keinginan kehendak Tuhan untuk memberikan damai sejahtera dalam hidupnya. Karena fokusnya ke situ. Kesalahan di mana? Kesalahan di Habakuk. Sudah kasihlah Tuhan. Sama-sama dari firman Tuhan kita menyadari. Sudah kasihlah Tuhan. Tuhan memanggil saudara dan saya. Tidak lain, sudah kasihlah Tuhan, supaya saudara dan saya hidup di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya domba-domba hidup di dalam segala kelimpahan. Sudah kasihlah Tuhan. Mazmur 133, berkat kehidupan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia Tuhan rela menjadi manusia. Sudah kasihlah Tuhan mau berkorban supaya saudara dan saya beroleh sukacita, beroleh kebahagiaan. Dia rela menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya jemaat Tuhan menjadi kaya. Dia rela menderita sehingga terjadi bilu-bilu, karena dengan bilu-bilunya itu menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Apalagi kutuk dia tanggung di atas kayu salib. Semua kita sudah kena kutuk karena dosa kita dikutuk. Tapi karena dia cinta, kita hidup di dalam kasihnya yang besar, dia berkorban untuk menanggung semua kutuk kita. Apalagi saudara, itu tujuan Tuhan buat saudara dan saya. Indah kasihnya yang besar. Dan kasihnya yang besar itu dapat dia wujudkan melalui kuasanya yang besar untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami semua apa yang dia sediakan bagi kita. Tetapi sekali lagi saudara, saya mau tanamkan, semuanya kembali kepada kita pribadi. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. Sudah kasihlah Tuhan. Tetapi jikalau kita terlebih terpengaruh dengan situasi yang ada, dan iblis memakai semuanya itu situasi yang ada, dia gunakan mata kita, dia menggunakan telinga kita, sehingga dengan mata yang kita lihat sudah membuat kita jadi lemah, kita bersujud-sujud. Dengan kita mendengar perkataan orang membuat kita jadi lemah, akhirnya iblis ambil keuntungan dalam kehidupan kita. Sudah kasihlah Tuhan. Sudah lihat, bangsa Israel, mereka kehilangan. Padahal mereka disiksa di Mesir. Allah, karena Allah begitu mengasihi, firman Allah katakan Allah sendiri turun untuk menyelamatkan mereka, keluarkan mereka. Dan Allah keluarkan mereka, Allah sudah sediakan yang terbaik, satu tempat yang terindah. Dan saudara kasih dalam Tuhan, Allah tidak biarkan mereka jalan sendiri. Allah menuntun mereka, sekalipun berjalan di dalam padang belantara, Allah menyertai mereka. Dan sama-sama kita tahu, di
dalam perjalanan itu tidak ada air, Allah keluarkan air dari batu. Tidak ada makanan, dari langit yang ambil keluar turun makanan. Apalagi ada masalah, kuasa Allah dinyatakan, kuasanya yang besar itu dinyatakan. Karena mereka hidup di dalam kuasanya yang besar, mereka hidup di dalam kasihnya yang besar. Coba saudara renungkan, sebenarnya nggak ada masalah saudara bagi bangsa Israel. Oh, Allah sendiri yang memimpin mereka saudara, yang menuntun mereka. Tapi nah ini sudah kasih dalam Tuhan. Jangan lupa, musuh kita si iblis itu, penipu, pembohong itu, ya, dia mau menjatuhkan kita. Dia tidak senang kalau umat Tuhan itu mengalami kuasa Tuhan, janji Tuhan, hidup kekal, bahagia. Oleh sebab itu, sudah kasih dalam Tuhan, iblis setiap saat, ya, Tuhan Yesus saja, firman Allah katakan, waktu iblis mencobai Tuhan, dia tidak bisa dia gagal. Firman Tuhan itu katakan, iblis itu pergi, tetapi dia akan balik lagi mencobai. Itu Tuhan kan? Ya. Dia tidak terus asa, dia akan coba terus, goda terus. Apalagi kita manusia. Sudah kasih. Hari ini engkau kuat, besok dia goda lagi, dia coba yang kau. Tapi kalau engkau tetap kokoh di dalam Tuhan, sudah engkau hidup dalam kasihnya Tuhan, dia akan gagal, dia tidak akan beroleh keuntungan dari kita. Begitu dengan bangsa Israel, sudah kasih. Apa yang iblis tudahkan? Padahal Allah yang menyertai mereka, Allah yang memberkati mereka, menjaga mereka. Kalau ada apa-apa, Allah yang campur tangan. Apa yang kurang sih dari bangsa Israel ini? Kok di dalam perjalanan mereka bersungut-sungut, sudah kasih lampu Tuhan? Kenapa? Yaitu iblis pakai mata mereka, melihat situasi yang ada. Mereka kedagingan mereka tidak puas. Mereka ingin menuntut lebih. Musa, kenapa kamu membawa kami ke tempat ini? Kenapa kami tidak biarkan di Mesir saja? Di tempat ini mana? Tidak enak. Saudara kasih Tuhan, mereka bersungut-sungut. Padahal dalam pimpinan Tuhan, mereka hidup dalam kasihnya Tuhan, kasih yang besar kuasa, sama dengan kita. Yang saya suka katakan saudara, saudara dan saya sekarang ini seperti bangsa Israel dalam perjalanan. Kalau Israel melalui padang belantara, saudara dan saya melalui dunia ini. Tuhan sedang menuntun kita. Dia sudah sediakan sorga. Dan semua kebutuhan kita di muka bumi dalam perjalanan ini, Allah sudah sediakan. Dia berikan hikmat, kesehatan kepada kita, kita bekerja, dan dia memberkati, dia campur tangan dalam usaha pekerjaan kita. Sudah kasih bantu dan dia berkati. Allah menjamin. Tapi kenapa? Sudah kasih bantu Tuhan, lagi-lagi kita gampang jadi lemah, bersungut-sungut. Sudah kasih bantu Tuhan. Nah ini akhirnya sudah kasih bantu karena bersungut-sungut terus, ya. Tadinya Allah diam dari Mesir sampai mereka menuju ke satu tempat, sudah kasih lampu Tuhan. Ya, Allah tetap walaupun mereka bersungut, tetapi pada waktu mereka tiba di mana 10 hukum diberikan, di mana Allah kasih firman, sudah kasih lampu Tuhan. Tapi setelah Allah kasih firman sama mereka, sudah kasih lampu Tuhan, mereka tidak hargai firman itu. Maka sejak saat itulah perjalanan selanjutnya Allah tegas. Allah tidak biarkan mereka. Sudah kasih lampu Tuhan. Sudah kasih lampu Tuhan. Akhirnya sejak saat itulah Allah mulai menilai mereka. Sudah kasih lampu Tuhan. Iblis ambil keuntungan dari keinginan daging mereka. Mereka tetap jadi lemah. Mereka tetap bersungut-sungut kepada Musa. Sudah kasih lampu Tuhan. Dan akhirnya apa yang Allah sediakan bagi mereka di tanah perjanjian, mereka tidak dapat. Mati semua di padang belantara. Hanya 2 orang masuk ke situ. Hati-hati sudah kasih.
Ini dunia ini dalam kita sedang perjalanan, saudara. Dan iblis memperlihatkan segala sesuatu. Dia pakai mata kita, dia pakai telinga kita untuk mendengar segala sesuatu. Tujuannya hanya satu, saudara jadi lemah, kita jadi lemah. Kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat, kita lebih percaya dengan apa yang kita dengar daripada percaya kepada firman-Nya, kepada tuntunannya, kepada kasih-Nya yang besar, kepada kuasa-Nya yang besar. Sudah kasihlah Tuhan. Sama dengan Adam. Adam di Taman Eden sudah terpelihara. Sudah kasihlah Tuhan. Selama mereka di Taman Eden, coba saudara, mereka tidak tahu apa itu penyakit, apa itu penderitaan, apa itu kekurangan. Mereka hidup enak. Nah, itu sebabnya Allah kasih firman kepada, karena Allah tahu si iblis itu mau menggoda Adam. Jadi Allah kasih firman untuk kepentingan Adam. Allah kasih firman kepada bangsa Israel untuk kepentingan bangsa Israel. Begitu juga firman Allah datang dalam kehidupan kita untuk kepentingan kita, kepentingan Tuhan, bukan. Supaya saudara menikmati janji-janji Allah, supaya kita bisa menikmati surga yang kasihkan firman. Dan kurang tergantung saudara dan saya menghargai firman Allah, atau saudara lebih percaya dengan diri kita sendiri, dengan kata-kata orang, dengan apa yang kita lihat yang dunia sodorkan kepada kita. Dan saudara kasih, haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasihlah Tuhan. Oleh sebab itu tanamkan sekali lagi sama ini, saudara, jangan sampai iblis ambil keuntungan dari ini. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita lihat, bagaimana cara iblis bisa mengambil keuntungan dari kita, saudara. Yang saya katakan tadi, dia gunakan mata kita, dia gunakan telinga kita. Satu contoh, Allah berkata kepada Musa, Musa, pilih 12 orang yang terkemuka di antara segala suku-suku bangsa Israel. Di dalam bangsa Israel ada 12 suku. Jadi dipilih yang paling baik, ya, yang paling sungguh-sungguh dengan Tuhan dipilih. Terpilihlah 12 orang yang saya yang tahu itu ada Yusak dengan Kaleb yang bisa masuk tanah perjanjian. Sudah kasihlah Tuhan. Datang Abiram, Korah, pimpinannya yang lain, sudah kasihlah Tuhan. Kita lihat, sudah kasihlah Tuhan. Tuhan suruh pilih mereka. Tuhan suruh apa, saudara? Lihat tuh tanah yang aku sediakan buat kamu, bagus enggak? Lihat saja. Dan setelah mereka pergi, mereka sendiri kata, wow, apa yang Allah sediakan bagi kita luar biasa, subur, buah-buahnya sampai mereka bawa. Mau kasih contoh, cuma sudah kasihlah Tuhan, bukan cuma itu yang mereka. Iblis pakai mata mereka untuk melihat penduduk tanah Kanaan. Wah, orang tinggi besar. Melalui apa yang mereka melihat membuat mereka jadi lemah. Mereka tidak ingat janji Tuhan. Mereka lupa kepada Tuhan yang sudah membawa mereka, yang membelah laut. Sudah kasihlah Tuhan. Mereka berkata, wah, kita ini belah laut. Kita tidak bisa masuk di tanah. Kita akan dimakan sama mereka. Mereka raksasa. Coba. Iblis gunakan mata mereka untuk melihat yang akan melemahkan mereka. Banyak sekali kita sudah kasih lalu. Iblis gunakan mata kita untuk melihat sesama kita, menilai orang lain, membuat kita jadi sudah kasih lalu Tuhan. Justru kalau Tuhan pakai mata kita untuk melihat hal seperti itu, ada maksud Tuhan. Kau berdoa buat mereka, kasihi mereka, bukan musuhi mereka, sudah Tuhan. Nah, inilah bangsa Israel. Akhirnya sudah kan, karena pengaruh ini sudah kasih Tuhan. Ya, mereka melihat bukan cuma mereka untuk diri sendiri, sudah kasih Tuhan. Ini 10 orang ini balik, waktu mereka balik sampai ke bangsa Israel yang lain, mereka katakan Tuhan sediakan kepada kita itu bagus, tetapi penduduknya tinggi besar, kita ini belalang, kita akan dimakan mereka. Iblis pakai mulut mereka untuk mempengaruhi orang Israel yang lain.
Dan kalau saudara baca di dalam Bilangan 14, sudah kasih bangsa Israel jadi lemah. Mereka berkata kepada, pulangkan kami ke Mesir. Kami akan mati di sini. Sudah lihat akibat sudah kasih Tuhan dari perkataan. Mereka tidak lihat, cuma dengar dari 10 orang ini mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Akhirnya Tuhan murka. Ya, di dalam Bilangan 14 ayat 1 Tuhan berkata kepada Musa, Musa, berapa lama lagi bangsa ini tidak percaya kepadamu? Mereka sudah melihat kuasa, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, tapi mereka tidak percaya karena terpengaruh dengan pendapat orang, kata-kata orang. Hati-hati sudah kasih Tuhan dengan hidup kita, dengan telinga kita. Jangan kita begitu gampang percaya dengan omongan orang yang akan melemahkan kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Jangan sampai iblis ambil beroleh keuntungan dari hidup kita. Nah, iblis ambil keuntungan. Akhirnya bangsa Israel dari sekian banyak keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang bisa masuk ke perjanjian. 2 orang ini berkata, ya, mereka termasuk dari 12 orang, yang 10 berkata melemahkan, tapi ini susah dengan kalian mengatakan, sudah jangan kamu berontak sama Tuhan. Tuh, kamu sudah lihat Tuhan sudah pimpin kita dari laut terbelah. Tuhan akan usahakan itu kepada kita. Tapi kalah suara. 2 orang lawan 10 orang. Bangsa Israel lebih percaya. Sudah, mari kita mau lebih percaya kepada firman daripada perkataan manusia. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan tadi yang kita baca awal di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan bertanggungan berat, akan memberikan damai sejahtera. Saudara, saya katakan kepada saudara, ini firman Allah, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kita hidup di dunia ini sedang dalam perjalanan ini, sudah kasih tahu Tuhan, dunia ini membuat kita capek, berat, punya tanggungan beban yang berat. Sudah kasih tahu Tuhan, dengan melihat situasi yang ada, COVID yang ada, sudah berapa banyak anak Tuhan jadi lemah. Sudah kasih tahu Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Tapi firman Allah katakan sudah kepada kita pagi hari ini, inilah dunia saudara yang berat, yang membuat kita sudah kasih tertekan dengan beban-beban yang ada. Tetapi firman Allah katakan pagi hari ini kepada saudara dan saya, di dalam kita sedang menjalani hidup ini, dalam perjalanan ini menuju tanah perjanjian, kita mengalami sebanyak masalah, tekanan-tekanan yang ada. Firman Allah kata Yesus katakan, jangan lari kemana-mana, datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan jamin, engkau akan beroleh damai sejahtera, engkau akan beroleh sukacita. Firman Allah sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada kekuatanmu. Datang kepada Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan berikan damai sentosa kepadamu. Mari kita kasih tahu. Kalau kita pulang sebentar, kita jalani hari-hari kita. Kalau kita mengalami tekanan-tekanan, beban-beban, datang kepada Tuhan. Firman Allah dia dan sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Tadi perjamuan kami terjadi masalah, sudah kasih dalam Tuhan, kekurangan ampun. Pasti keluarga yang punya pesta itu akan jadi omongan. Undang-undang banyak orang, tahu-tahu nggak bisa, jadi omongan dari luar saudara. Tapi untuk mereka itu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan keluarga ini menjemput Tuhan, bukan cuma Tuhan diundang. Kalau firman Allah katakan dalam terjemahan lama, Yesus dijemput untuk datang ke pesta itu. Kebetulan pesta itu mengalami masalah.
kekurangan aku. Sudah kasih Tuhan, bisa saja waktu itu mereka, ayo cari di luar. Tapi Maria ibu Yesus, dia datang sama Yesus. Mereka kekurangan aku. Sudah kasih tahu Tuhan. Dan yang terjadi sudah kasih tahu Tuhan. Tuhan katakan, panggil pelayan-pelayannya. Sudah kasih tahu. Minta tempayan. Tuhan minta bukan apa yang ada di tempat itu, bukan yang tidak ada. Sudah kasih tahu Tuhan. Ambil air. Dan mereka apa yang dikatakan Tuhan mereka lakukan. Dan mujizat terjadi. Air jadi anggur, menolong pesta. Karena apa? Karena Yesus ada di sana. Mereka datang kepada Yesus. Tak kalah kekurangan anggur, mereka datang kepada Yesus, bukan datang kemana-mana. Dan saudara justru dapat pujian. Orang-orang pesta itu berkata, biasanya di dalam pesta anggur yang lebih enak dulu yang dibagikan. Tapi sekarang kok yang paling enak di belakang. Wah, mereka nggak tahu bahwa itu mujizat. Sudah kasih tahu. Datanglah kepada Tuhan. Dalam kita menjalani hidup ini, di dalam berkeluarga, di dalam berusaha, banyak tekanan, banyak masalah. Tapi sekali lagi, firman Allah Tuhan katakan, datang kepada Tuhan. Kalau kau menghadapi masalah, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada kemampuan, kekuatan, nikmat. Datang kepada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. 10 orang kusta dalam penyakitnya. Sudah kasih dalam Tuhan. Mereka datang sama Yesus. Dan sudah kasih dalam Tuhan. Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Begitu juga di dalam perjamuan kami, saudara-saudara perhatikan cara Tuhan. Tuhan selalu kasih firman. Dan tergantung orang itu mau melakukan. Seandainya pada waktu Tuhan katakan di pesta itu, ambil tempayan-tempayan. Ini pelayan-pelayan di sana, orang di sana, ada urusan apa tempayan dengan anggur? Tapi mereka lakukan. Ambil. Tuhan datang air. Mereka lakukan. Ayo dicampur, diaduk. Mereka lakukan. Tumpah saja. Tumpah. Jadi bisa. Jadi tergantung kita. Bukan cuma kita datang sama Tuhan. Tergantung saudara dan saya menghargai, melakukan apa yang Tuhan katakan. Begitu juga dengan 10 orang kusta ini, tatkala mereka dalam keadaan penyakit demikian rupa yang tidak tersembuhkan pada waktu itu, mereka datang kepada Yesus. Guru, tahirkan kami. Yesus tidak langsung sembuhkan mereka. Tuhan kasih firman, balikan dirimu, tunjukkan padamu. Kesembuhan terjadi, bisa terjadi tergantung mereka melakukan atau tidak. Saya suka katakan, kalau sama orang Kristen zaman sekarang, orang 10 kusta itu, ya kita minta disembuhkan, bukan minum air, minum tangan, malah disuruh balik. Untuk orang kusta waktu itu. Dan kalau Tuhan katakan balik itu, mereka belum sembuh, mereka langsung balik pergi ke Yerusalem. Dan firman Allah katakan, sementara mereka berjalan, sementara mereka melakukan apa yang Tuhan katakan, mereka disembuhkan, mereka mengalami mujizat. Tanamkan ini dalam hidup kita, saudara. Mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita tatkala engkau sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Engkau boleh berkata, berdoa, Tuhan adakan mujizat, mujizat masih ada, silakan. Engkau boleh, dan tidak akan mujizat alami kalau engkau tidak pernah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Orang kusta ini melakukan, dan sementara mereka melakukan, mujizat terjadi. Sudah kasih dalam Tuhan. Mari sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Banyak contoh-contoh dalam firman Allah. Ya. Tatkala mereka mengalami sesuatu, mereka datang kepada Tuhan. Maria dengan Marta. Tatkala Lazarus sakit dan mati, mereka ingat Yesus. Sahabat mereka undang Yesus, hadirkan Yesus.
Mereka ceritakan masalah. Sudah kasih tahu Tuhan apa yang terjadi. Antar saya ke kuburnya. Tuhan katakan sama mereka. Dan di kubur itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang. Penutup kuburnya diolekan. Dan lagi berikan mereka. Setelah mereka lakukan, Tuhan katakan, Lazarus keluar. Lazarus keluar. Mujizat terjadi. Yang mati dibangkitkan. Kuasanya yang besar. Tenang dan ringan. Saudara dan saya hidup dalam kuasanya besar. Kalau engkau ingin mengalami kuasa yang besar itu, taatilah, hargailah firman Allah. Lakukanlah kehendaknya. Dan engkau akan melihat kuasa yang besar itu menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Sudah kasih dalam Tuhan. Jangan kita andalkan. Bila mengalami masalah demi masalah, jangan andalkan kekuatan kita. Sudah kasih dalam Tuhan satu contoh yang mengandalkan kekuatannya. Mereka sudah kasih dalam Tuhan. Yaitu tak kala terjadi kelaparan di Yerusalem, sudah kasih dalam Tuhan. Lalu ada satu keluarga, sudah kasih dalam Tuhan. Mereka tinggalkan Betlehem Ruth dengan suaminya dan anak-anaknya. Mereka pergi ke Moab. Mereka lihat Moab, waduh, menjanjikan. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Padahal Tuhan katakan tinggal di Betlehem. Saudara, mereka cari jalan. Dan mereka pakai hikmat mereka, kepikiran mereka, mereka pergi. Dan Ruth berkata, dia bersaksi, aku datang dengan sepenuhnya, dengan segala sesuatu yang ada di Betlehem kami bawa. Tapi sekarang setelah di Moab, semuanya hilang. Anak-anaknya hilang, suaminya hilang, hartanya ludes. Ruth kembali ke Betlehem. Itu kalau kita andalkan kemampuan kita, cara berpikir kita, engkau akan rugi. Sudah kasih Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban, yang engkau mengalami masalah persoalan, datang kepada Tuhan. Aku akan memberikan, Yesus akan memberikan damai sentosa. Dia memberikan kuasanya yang besar bagi saudara dan saya. Sudah kasih dalam Tuhan masih banyak sebenarnya. Tapi mari saya sampaikan dulu sini firman Allah ini. Tapi biar melalui firman Allah ini sebenarnya kita sedang dalam perjalanan menuju kerajaan surga. Dan perjalanan kita di dunia ini, kebetulan dunia ini semakin jahat. Sudah kasih mau tidak mau kita akan hadapi semua masalah-masalah, tekanan-tekanan, beban-beban yang datang dalam hidup kita. Tetapi satu hal firman Allah katakan, kalau engkau alami ini, datang kepada Yesus. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan, kebahagiaan, damai sejahtera di dalam hidup, jangan datang kepada siapa-siapa. Tindakanlah ya dalam kesalahan. Terima kasih kepada Tuhan. Biar melalui firman Tuhan ini sudah kasih dalam Tuhan, ya, boleh membawa kita semakin sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan. Saya senang ayat firman Tuhan. Lalu saya katakan di dalam diri saya. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sesuai percaya kita. Tuhan akan bertindak sesuai percaya kita. Ya. Tuhan katakan sampai Petrus, buang tongkat. Petrus bilang, Guru, saya semalam-malaman, saya ini ahli nelayan kok, dengan teman-teman nelayan. Sudah cari ikan di tempat ini, nggak ada. Tapi Tuhan Yesus tidak katakan begini. Oh, kalau begitu pindah tempat lain. Tuhan bilang tempat yang sama. Lakukan Tuhan. Tergantung Petrus. Petrus lebih percaya dengan pengalamannya, dengan keahliannya, atau dia lebih percaya kepada firman. Dan Petrus berkata, karena perintah guru, karena firman saya lakukan. Petrus buang tongkatnya. Perahu tenggelam karena berkat terlalu banyak, ikan terlalu banyak. Tuhan bertindak atas percaya saudara. Percaya yang dilakukan. Saudara itu,
Petrus melawan pemikirannya, pengalamannya, keahliannya. Dia lawan. Karena perintah Guru, karena firman saya lakukan. Sudah kasihlah Tuhan. Karena firman Ishak lakukan. Sekalipun dia lihat kekeringan, tanah terbelah-belah kekeringan, Tuhan katakan menaburlah. Sudah kasihlah Tuhan. Mungkin kalau kita sedang musim panas, ya tak ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, lalu kita mau menabur, sudah kasihlah Tuhan. Orang ngomong apa? Sudah betul. Ishak punya pikiran, punya pikiran saudara. Ya, aduh kalau saya lakukan, nanti orang ngomong apa? Tapi dia masa bodoh. Terserah orang mau ngomong apa. Yang penting saya percaya sama Tuhan, saya lakukan apa yang Tuhan katakan. Dan firman Allah katakan, mujizat terjadi. Dia menuai 100 kali lipat. Jangan ragukan janji Tuhan. Jangan ragukan firman Allah. Firman Allah tiada tanya. Sudah kasih Tuhan. Tuhan menjanjikan itu kepada kita. Terima kasih. Saudara pemain musik untuk maju ke depan. Sekali lagi saudara, firman Allah yang sudah disampaikan bukan hanya sekedar jadi pengetahuan bagi kita, bukan pengetahuan. Firman Allah itu untuk dilakukan. Kalau engkau lakukan, engkau akan melihat kuasa yang besar itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Rindu setiap waktu, amin, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun Rohmu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Amin, haleluya. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Terima kasih. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami, Bapa. Inatakan ya adalah wasana, in adalah malam-malam. Uralawana ya adalah wasana. Amin. Yesus. Pujian syukur kami kembalikan kepada Allah kami yang kuat, Allah kami yang dahsyat, luar biasa di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah kami lalui di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tetapi Engkau tahu, Tuhan, apakah kami mengandalkan diri kami sendiri
intimidasi akan kehidupan kami, karena kami ada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang besar. Pujian kami mengatakan bahwa kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, Tuhan Yesus. Seringkali kami melupakannya, Tuhan. Kami melupakan akan Engkau sangat besar di dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa atas kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau sudah menempatkan di dalam kehidupan kami Roh-Mu yang besar, lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus, harusnya kami tidak kekurangan damai sejahtera dan ketenangan, karena Engkau sudah jamin itu. Engkau sudah sediakan itu di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan akan kehidupan kami. Untuk kami bergantung kepada Tuhan. Untuk kami terus berjalan melangkah bersama Engkau, Tuhan. Karena Engkau sedang memperjuangkan akan kehidupan kami. Untuk benar-benar kami boleh lepas dari segala belenggu apapun, Tuhan Yesus, yang coba-coba mengikat akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kecil ataupun besar yang dapat kami berikan. Bukankah yang ada pada kami, semuanya kami terima daripada-Mu. Itu Tuhan, kami mau memberikannya itu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa berkat permohonan kami, dan ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tidak akan membiarkan kita pulang dengan yang kosong. Apa yang kau bawa pagi hari ini, kau pulang dengan berkat dari Tuhan. Engkau pulang dengan kesehatan dari Tuhan. Engkau pulang dengan keberhasilan dari Tuhan. Satu hal, tanamkan firman Tuhan ini. Engkau ada di dalam hidup, di dalam kasih-Nya yang besar. Engkau hidup di dalam kuasa-Nya yang besar. Inna takana ya rawasa, inna rawasa. Uralawana ya rawasa. Kinatakan aja dalam malam sama umahan aja dalam. Saya mau ajak saudara angkat kedua belah tangan. Berdoalah dengan berkarunia lidah. Engkau bisa berbahasa roh berkarunia lidah. Karena firman Tuhan katakan sudah kasih dalam Tuhan dalam Markus, bagi orang percaya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan berkata-kata di dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa roh. Dalam nama Yesus. Sadarilah saudara kasih dalam Tuhan. Tatkala engkau berbahasa roh, berbicara, firman Allah katakan engkau sedang berbicara secara rahasia dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang ada di dalam hidupmu, Tuhan tahu melalui bahasa yang engkau ceritakan pada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan akan jawab. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kinatakan ayara lawasana inarala malamana sandai. Uralawana yara lawasikatakan ayara malamana sandai. Ummahana yara lawasana inarala malamana sandai. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kinatakan ayara lawasikatakan ayara lawasana inarala sandai. Terima kasih, terima kasih. Sementara engkau berkarunia lidah, api-api Tuhan mengelilingi setiap kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kinatakan ayara lawasana inarala lawasana. Engkau terima kesehatan dari Tuhan. Engkau terima berkat-berkat dari Tuhan. Engkau terima pemulihan dari Tuhan. Engkau terima keberhasilan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kinatakan ayara lawasana inarala lawasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami.
jauh maupun yang dekat. Tuhan, kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu kurang apapun juga di rumah kami masing-masing, di dalam nama Yesus. Sadarkan setiap kami Bapa, dimanapun kami berada, biar apa yang keluar dari hidup kami itu adalah firman-Mu semata-mata, yang keluar dari pikiran, perasaan, keinginan, sikap tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Haleluya. Sehingga masyarakat, tetangga-tetangga kami bisa mendapat melihat Kristus melalui kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Melalui kehidupan kami, Tuhan mau bekerja, memakai setiap kami. Kinatakanlah ya rawasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala hulu hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami. Karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Engkau buka tingkap-tingkap langit, Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui segala usaha, pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan, pagari dengan api daripada-Mu. Karena kami tahu banyak niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan yang berniat tidak baik. Kami tolak, kami katakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga jemaat Tuhan dapat menikmati semua berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudaraku, engkau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali menjemput setiap kita. Semua kita yang sudah diberkati, disembuhkan Tuhan, kita katakan